Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di Institut sore ini untuk kita sama-sama berbagi semangat dan pengetahuan. Izin Profesor Hermawan Pak, izin saya menyampaikan duluan. Ini kalau saya boleh menyampaikan Pak, title-nya Bapak itu cita-cita saya dari kecil tuh, persis begitu tulisannya. Profesor, Doktor, Insinyur. Nah, sekarang saya masih berjuang mengerjakan doktoral saya. Amin. Bapak, Profesor, mohon bimbingannya Prof. Dan kita satu alma mater ternyata ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa belajar lebih banyak lagi dengan Profesor. Amin. Bapak Ibu semua, tema yang saya bawakan kali ini tentang bagaimana pentingnya kita melihat pengetahuan, ilmu pengetahuan, terutama untuk bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya. Karena salah satu ini hadis ya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya, mengenal Rabb-nya. Jadi itu mengapa saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bermuhasabah diri sore ini tentang pengetahuan apa yang terpenting bagi setiap insan, bagi diri kita. Untuk berlandaskan dari situ tadi ya. Jadi kalau saya ceritakan sedikit apa konsep dasarnya The New You, ya, insan yang baru. Saya tumbuh besar dari keluarga yang kalau bahasa mudahnya taat agama, gitu, dididik dengan keras. Namun dalam prosesnya orang tua saya juga suka mengajak saya berdialog, sehingga saya kemudian terbuka lebih banyak pikiran tentang melihat berbagai macam hal di sekitar dan merefleksikannya dalam bentuk cara pandang, dan kemudian saya tuliskan dalam bentuk buku. Jadi ketika pertama kali buku ini terbit, saya menulis buku ini tahun 2012, waktu ayah saya membaca buku itu, sambil membaca sepanjang buku itu, ayah saya menuliskan di pojok-pojoknya ayat-ayat Quran dan hadis yang terkait. Karena ayah saya itu, meskipun beliau kerja di bank pada waktu itu, beliau juga mubaligh ya, Ustadz. Jadi beliau bilang gini sama saya, Zul, dia bilang, ini kan kamu mencoba sangat universal aja ya sebetulnya, bahwa sebenarnya kamu tuliskan ini adalah kompilasi dari intisir dan kompilasi dari Al-Quran dan hadis tentang apa yang kamu pahami tentang dirimu dan hidupmu, gitu kira-kira. Nah, sore ini saya sangat berbahagia bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing tentang bagaimana saya melihat diri saya berproses, terutama dalam waktu 9 tahun terakhir. Baik, slide berikutnya. Jadi nanti ini bagian Pak Hermawan lah yang membahas mengapa pengetahuan itu penting ya. Tapi saya langsung buat premis dasarnya. Jika pengetahuan itu penting, maka pengetahuan apa yang penting untuk seorang manusia? Pengetahuan apa yang penting untuk diri saya? Saya itu siapapun, buat saya lah seorang Zulfikar. Karena kata Allah, ketika kita sujud itu mi'rajnya kita gitu. Jadi ketika kita tadi Ustaz Zam mengatakan tentang bicara Lailatul Qadar gitu ya. Kita berusaha setengah mati quote unquote untuk mengejar Lailatul Qadar. Tapi seberapa jauh kita memahami bahwa setiap sujudnya kita itu adalah bentuk mi'raj kita kepada Sang Maha Pencipta. Seberapa banyak kita habiskan sujud kita untuk berkomunikasi secara tuntas dengan Sang Maha Pencipta. Penting mengejar Lailatul Qadar, tapi kita punya banyak kesempatan di setiap waktu, minimum 5 kali sehari, untuk mengenal kita dan Tuhan kita. Baik, slide berikutnya. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan, gitu ya, Bapak Ibu bisa baca di sini. Namun prinsip dasarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah keputusan, termasuk keputusan tentang siapa yang kita mau percaya, Tuhan mana yang mau kita pilih. Allah membebaskan.
Tuhan mana yang mau kita pilih, berapa banyak sholat yang mau kita lakukan, berapa besar kebaikan yang mau kita kerjakan, seberapa waktu yang kita mau luangkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan, semua berbasis pengetahuan. Termasuk pengetahuan rasa. Kalaupun rasa dianggap bukan pengetahuan, sedang rasa, pengetahuan atas rasa dalam diri kita sendiri. Next slide. Nah, saya mau mengatakan bahwa dari semua pengetahuan itu, kenapa saya mau membawa tentang diri, dan kenapa saya bilang saya, gitu. Saya ya si Zulfikar ini, saya ibu semua. Karena kalau kita lihat ada Allah, ada Muhammad. Allah itu gaib, Muhammad itu nyata. Waktu Aisyah ditanya oleh para sahabat, Aisyah, apakah karakter atau karakter Rasul gitu ya? Maka Aisyah mengatakan Rasul adalah Quran yang berjalan. Quran itu adalah apa yang Allah, saya suka kata tiupkan gitu ya, sebagai bentuk-bentuk saya mau katakan gini tapi jangan salah paham ya, bentuk-bentuk Allah gitu. Maka sebutkan ayat-ayat, tanda-tanda. Kenapa disebutnya tanda-tanda gitu. Nah, dan kita tahu bagaimana proses penciptaan manusia gitu. Bahkan ada konflik sederhana di alam sana, yaitu ketika iblis mempertanyakan kepada Allah, malaikat mempertanyakan kepada Allah, mengapa harus menciptakan manusia. Jadi ada Allah, ada Muhammad, dan kemudian kita diminta meniru Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, role model. Jadi kalau kita perdalam lagi gitu ya, ada dalam salah ayat Al-Quran Allah mengatakan bahwa aku menjamin seluruh rizki makhluk melata di muka bumi. Dan kita adalah wakilnya Allah. Jadi kalau dalam istilah ekonomi, Allah penjamin, ada pelaksana. Penjamin itu nggak kelihatan. Dan memang betul kan? Karena Allah tidak terlihat. Apa yang kita tuntut dari Allah kecuali melalui doa-doa kita? Tapi kita bisa menuntut pada manusia. Maka kita sebagai manusia akan dituntut oleh manusia lainnya. Mereka yang berani mengambil tanggung jawab untuk menerima tuntutan-tuntutan itulah disebut dengan pemimpin. Maka mereka yang mengangkat dirinya atau merasa dia menjadi seorang pemimpin harus berani dituntut oleh banyak orang tentang apa yang mereka perbuat untuk kebaikan para manusia banyak itu. Nah, disinilah mengapa jadi manusia menjadi ciptaan Allah yang terhebat. Karena yang dituntut oleh manusia adalah manusia. Meskipun secara hakikat yang meminta kepada Allah, tapi yang bertemunya adalah manusia. Next slide. Boleh terus saja. Nah, Bapak Ibu, di institut ya, jadi saya mengembangkan pendekatan bagaimana cara saya pribadi untuk bisa meningkatkan diri secara berkelanjutan. Kalau bahasa Jepang kerennya itu konsep Lean, gitu ya, continuous improvement. Dan Allah bersumpah dalam surat Al-Asr demi masa. Gitu, ya. Kalau kita perhatikan isi ayat ini adalah saya bilang sumpah terpenting yang Allah katakan kepada kita dalam konteks waktu, dimensi waktu. Maka bila kita tidak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, maka kita jatuh pada orang yang merugi. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, waktu itu seperti pedang. Bila kita tidak bisa menggunakannya, maka dia akan menebas leher kita. Lantas bagaimana kita mengelola waktu? Nah, di institut saya mengembangkan 3 pendekatan. Yang pertama adalah membangun yang paling atas itu Bapak Ibu, SA itu self-awareness, kesadaran diri. Yang berikutnya adalah SK itu self-knowing, mengetahui salah diri, bermuhasabah diri. SE itu self-enrichment, memperkaya pengetahuan. Itu kenapa Allah katakan, Allah meninggikan derajat mereka yang berilmu. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan seseorang menurut derajat ilmunya. Disinilah
Kalau kita ambil kisah salah satu yang paling saya kira mantul ya, kisah Nabi Khidir gitu. Bayangkan, Nabi Khidir itu statusnya quote-unquote Nabi, muridnya itu Rasul, sekelasnya Nabi Musa. Apa yang dipertontonkan oleh Nabi Khidir, kata bahasa orang Jawa, enggak nyanda di pikirannya Nabi Musa. Nabi Musa harus belajar lagi untuk bisa memahami apa yang Nabi Khidir lakukan. Artinya apa? Ada makom yang lebih tinggi dari satu makom dan makom lainnya. Ini namanya self-awareness, kesadaran kita. Kesadaran manusia kita itu hanya akan terbentuk, akan terasah ketika kita lebih mengetahui apa yang kita kerjakan setiap hari, kita tambahkan ilmu kita, meningkat makom kita. Lihat lagi salahnya, perbaiki lagi. Naik lagi makomnya. Ya, next slide. Jadi kalau kita nanti bicara makom yang tertinggi, ya Mi'raj itu makom yang tertinggi. Ya, tapi nanti jangan disambungkan sama contoh Mi'raj kecil ketika sholat ya. Ini dua hal Mi'raj yang berbeda. Nah, proses berputarnya kita dengan waktu itu digambarkan dalam The New Instinct, dalam konsep The New You sebagai sebuah lingkaran nih Bapak Ibu. Nggak akan saya bahas ya, terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu akan dapat, kalau udah ngisi feedback form, akan dapat e-booknya secara gratis gitu ya. Bisa download di Play Store. Kalau nggak puas baca e-booknya, bisa pesan buku aslinya. Nah, promosi sedikit. Next slide. Nah, dari lingkaran yang baru Bapak Ibu lihat tadi, itu lingkaran bagaimana seseorang terus mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Saya mau kutip 7 hal, ya, 7 hal yang sebagai pegangan kita untuk membangun kekuatan. Apa sih maksudnya kekuatan ini? Kalau kita sebagai seorang Muslim, kita tuh yang paling pantang adalah berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Itu saya bahas nomor 1 tuh, hope and motivation. Jadi sekeras apapun kita, apa yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah, prinsip dasar yang begitu. Karena menyerah itu katanya kufur. Ya, next slide. Nah, di sini saya sampaikan, nanti Bapak Ibu terima slide-nya ya. Jadi 7 rangkaian, tadi kan saya sampaikan di awal-awal bahwa ketika ayah saya membaca buku saya ini, beliau tuliskan di pojok kanannya ayat-ayat terkait, hadis-hadis terkait. Gitu. Saya tidak pernah melakukannya, gitu, ya. Tapi waktu saya menuliskan buku ini, saya lebih menggali apa yang saya pahami. Kemudian baru belakangan gitu ya, ini disusun kembali menurut ayat-ayat Al-Quran. Kenapa saya tidak mau kedepankan ayat Al-Quran di dalam buku saya? Karena saya ingin membawakan kebenaran Al-Quran sebagai sebuah kebenaran esensial, sebagai sebuah hakikat kebenaran yang berlaku buat semua umat manusia. Karena kalau kita mau membawakan Islam sebagai sebuah kebenaran universal, kita harus mampu menyajikannya dalam kalimat-kalimat universal. Kalau kita masih membawa dalam kotak-kotak yang berbentuk asing bagi orang lain, maka saya kira kita akan kesulitan membawakan kebenaran universal. Next slide. Saya akan bacakan satu-satu Bapak Ibu. Tadi ada hope and motivation, itu langkah pertama. Harus punya rencana hidup, plan ahead. Ya, Allah pun menyampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, itu bisa dibaca sendiri. Setelah itu, next slide. Penting buat tindakan gitu. Ya, seringkali kita ini buat banyak rencana, tapi nggak pernah buat banyak tindakan. Yang ada kita buat banyak alasan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan. Oke, next slide. Kemudian kita dianjurkan untuk berbuat baik, doing good as investment. Gitu, ya. Jadi 7 anak tangga ini Bapak Ibu yang saya buat berdasarkan pengalaman diri saya sendiri, apa yang betul-betul ingin saya lakukan dalam hidup saya, sehingga saya bisa, nah langsung ke slide yang ujung, Rian. Terus, stop. Sehingga saya bisa mempunyai legacy. Legacy yang paling mantul buat kita adalah bila kita bisa menyerupai sifat-sifat Allah. Yang kemudian sifat-sifat itu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka kita berhasil menjalankan apa yang Allah dulu bersumpah di hadapan malaikat, bahwa aku lebih tahu daripada engkau. Meskipun manusia tempatnya salah dan dosa, tapi manusia bisa mewujudkan apa yang aku wujudkan pada seluruh hamba-hambaku, yaitu kebahagiaan dan kemakmuran. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat kita semua untuk terus mendorong diri kita mencapai legacy terbaik kita hidup di muka bumi, agar kita siap menghadap Allah di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.